kami akan menjelaskan proyek dari Capstone Design ini, yang dimana dari penjelasan kami ini kan berisi dari D01, D02, dan juga D03. Nah, untuk Capstone Design kami ini memiliki judul yaitu perancangan mesin pengolah ampas tahu menjadi tepung okara berbasis proses mekanis. Lanjut. Nah, untuk alur pembahasannya, untuk yang pertama itu kami akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga rumusan masalah. Kemudian untuk yang kedua itu ada tujuan, manfaat, dan juga tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam perancangan proposal ini. Kemudian untuk yang ketiga ada analisis masalah dan juga pemilihan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya ada pemodelan matematis dan juga komponen sistem yang mana nanti akan dijelaskan pemodelan apa saja yang kami gunakan dalam proposal ini dan juga komponen apa saja yang ada dalam sistem-sistem kami. Kemudian selanjutnya ada metode terpilih dan juga perancangan sistem dari kami. Yang keenam ada desain prototipe dan juga simulasi. Kemudian lanjut dengan spesifikasi dari sistem kami tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada RAB dari bahan-bahan yang diperlukan untuk komponen sistem kami. Kemudian ada jadwal dan juga pembagian tugas tim dari anggota kelompok kami ini. Lanjut. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, industri tahu di Indonesia itu didominasi sekitar 84.000 unit UMKM keluarga, yang mana menjadi tulang punggung penyedia protein yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, dari industri tahu tersebut, mereka menciptakan adanya ampas tahu, yang mana ampas tahu tersebut masih memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, namun sebagian besar di masyarakat hanya dijadikan sebagai pakan ternak ataupun dibuang langsung ke sungai tanpa sepengetahuan, tanpa pengolahan. Nah, dari pembuangan limbah ampas tahu ini menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga pencemaran ekosistem perairan, khususnya yang ada di Desa Dukuh Lor, Candisari, Windusari, di daerah Kabupaten Magelang. Kemudian untuk proses pengeringan tradisional yang tidak terkontrol itu menyebabkan kadar air produk yang bervariasi, yang mana mengakibatkan mutu tepung okara tersebut sulit untuk distandarisasi. Kemudian di Indonesia ini terdapat 84.000 lebih unit UMKM industri tahu di Indonesia, di seluruh Indonesia. Kemudian untuk nilai jualnya itu 500 sampai 1.000 per kilo untuk ampas tahunya. Nah, potensinya sendiri protein ampas tahu ini dapat diolah menjadi tepung okara yang mana dapat memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Lanjut. Untuk rumusan dan batasan masalahnya, untuk rumusan masalah kami itu, kami merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan juga mengimplementasikan sistem pengolahan limbah ampas tahu menjadi tepung okara yang efisien. Kemudian bagaimana sistem tersebut akan meningkatkan kualitas produk, efisiensi proses, dan juga mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Yang terakhir ada bagaimana sistem dapat meningkatkan nilai ekonomis limbah ampas tahu bagi pelaku UMKM. Kemudian untuk batasan dari rumusan masalah yang kami cantumkan itu adalah perancangan ini akan kami fokuskan pada proses pengeringan tanpa parameter pengering tambahan. Kemudian sistem yang kami rancang ini dibuat pada skala prototipe, bukan mesin produksi penuh. Kemudian yang ketiga ada fokus perancangan hanya pada sistem pengeringan dan juga penghalusan menjadi tepung okara. Kemudian yang terakhir ada logika otomasi hanya membaca suhu, yaitu dengan sensor DHT22 dan juga durasi timer, yang mana tidak mendeteksi parameter kimia seperti protein, pH, dan juga lemak. Lanjut. Untuk tujuan dan juga manfaat proyek dari Capstone Design ini, ide kami ini memiliki tujuan yaitu pengintegrasian perangkat, yang mana kami menyatukan Arduino Uno, kemudian ada sensor DHT22, heater, motor DC, relay, dan juga LCD 16x2 menjadi satu sistem semi otomatis yang saling berintegrasi antara satu dan lainnya. Kemudian kami menerapkan juga kontrol real time, yang mana hal itu dapat memantau dan juga mengendalikan suhu kelembaban ruang pengering secara real time sesuai parameter target. Nah, kemudian yang ketiga ada otomasi penggilingan, yang mana itu dapat mengaktifkan mekanisme penggilingan otomatis begitu proses pengeringan setelah selesai. Kemudian yang keempat ada standarisasi produk, yang mana itu dapat menghasilkan tepung okara dengan kadar air konsisten di bawah 10% setiap batchnya. Nah, untuk manfaat dari proyek kami ini itu ada mengurangi pencemaran sungai atau pencemaran lingkungan, kemudian bisa menaikkan pendapatan UMKM di masyarakat sekitar. Lalu produk yang kami hasilkan ini juga terstandarisasi, lalu mudah diadopsi oleh UMKM dan juga mendukung ekonomi sirkular di masyarakat setempat. Lalu yang bagian selanjutnya tentang tinjauan pustaka, yang pertama dari Wisnu Broto dan DKK, yaitu ampas tahu dapat diolah menjadi produk olahan pangan vegetarian bernilai ekonomis sekaligus mengurangi limbah. Lalu dari Sari DKK, yaitu suhu 120 derajat Celcius dan waktu pengeringan 120 menit menghasilkan yield optimum 7,067% menjadi acuan parameter operasional sistem. Lalu dari Rahayu DKK, pengolahan ampas tahu menjadi tepung dapat menjadi solusi pencemaran sekaligus peluang bisnis baru. Lalu dari Nurisman, sistem monitoring berbasis microcontroller dan sensor meningkatkan efisiensi, kualitas, dan sustainability pengolahan limbah. Lalu dari HNH DKK, alat monitoring berbasis IoT pada limbah cair tahu sangat membantu proses pemantauan secara langsung. Next slide. Lalu ada rencana penyelesaian, yaitu analisis terhadap permasalahan. Yang pertama ada ekonomis, nilai tambah signifikan dibanding dijual sebagai pakan ternak murah. Sistem monitoring menekan biaya operasional dan memperluas potensi pasar pangan atau pakan. Yang kedua ada manufakturabilitas, komponen umum dan tersedia di luas pasaran, mikrokontroler, sensor motor, sistem modular sehingga mudah dirakit, dioperasikan, dan dirawat
pelaku UMKM. Yang ketiga ada sustainabilitas, mengurangi pencemaran sungai akibat limbah, mendukung sirkulasi ekonomi, serta mengoptimalkan pengolahan energi dalam proses produksi. Lanjut. Lalu yang berikutnya rencana penyelesaiannya, pemilihan solusi dan tekniknya. Solusi yang pertama yang diusulkan adalah pembuangan limbah langsung. Nah, paling sederhana, tanpa pengolahan namun mencemari lingkungan dan tanpa nilai tambah ekonomi. Lalu solusi yang kedua, pengolahan tanpa monitoring, yaitu diolah manual tanpa kontrol, atau lebih baik namun kualitas tidak konsisten dan efisiensi rendah. Lalu solusi yang kami pilih yaitu solusi yang ketiga, pengolahan dengan sistem monitoring dengan berbasis sensor dan microcontroller, kontrol real-time suhu, kelembapan, dan waktu proses secara presisi. Lanjut. Lalu ada karakteristik dan sifat luaran. Yang pertama, karakteristik produk, kadar air rendah, targetnya di bawah 10%, hasil pengeringan terkontrol. Lalu yang kedua ada tekstur halus dan seragam, siap dipakai sebagai bahan baku pangan atau pakan. Yang ketiga, kualitas konsisten antar batch berkat kontrol suhu dan kelembapan otomatis. Yang keempat ada daya simpan lebih lama dibanding ampas tahu basah dengan potensi produk turunan. Untuk sifat luarannya itu efisien, mudah dipantau, mudah digunakan, mudah dikembangkan, ramah lingkungan, serta bernilai ekonomis. Untuk permodelan matematis sistem itu ada 3 macam. Yang pertama, M sama dengan M dot dikali T. M sebagai massa air yang diuapkan sama dengan M dot, yaitu laju penguapan dikali waktu pengeringan. Dan yang kedua ada Ka sebagai kadar air sama dengan massa air per massa total dikali 100%. Dan yang ketiga ada T min sebagai waktu pengeringan minimum sama dengan M awal, massa awal dikurangi massa target per M dot atau laju penguapan. Lanjut. Untuk komponen utama di sini ada 6 komponen. Yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller berbasis Atmega 328P sebagai pengendali utama, membaca sensor, mengendalikan relay, motor DC, heater, dan LCD. Yang nomor 2 ada sensor DHT22 untuk mengukur suhu 40-80 Celcius dan kelembapan 0-100% RH di ruang pengering secara real time sebagai umpan balik proses. Nomor 3 ada sistem utama, nomor 3 ada motor DC untuk memutar ruang pengering agar panas merata dan menggerakkan pisau penggiling untuk menghaluskan ampas kering. Nomor 4 ada heater atau pemanas sebagai sumber panas 300-500 watt, dikendalikan relay berdasarkan pembacaan DHT22 pada rentang 60-120 Celcius. Nomor 5 ada LCD 16x2 sebagai antarmuka menampilkan suhu, kelembapan, status proses, dan kontrol waktu pengeringan secara real time. Dan yang terakhir adalah timer atau relay modul untuk mengendalikan arus ke heater dan motor berdasarkan durasi waktu, murah dan mudah diadopsi oleh UMKM. Dan untuk layout tata letaknya, di sini ada tampak samping kiri dan tampak depan sebelah kanan. Mesin dirancang dalam 2 unit terpisah, unit pengering dan penggiling. Nah, untuk unit penggiling itu ada pada gambar yang sebelah kiri, dengan heater dan roller serta penampung motor penggiling dan penggiling yang berada di gambar sebelah kanan untuk menghaluskan hasil pengeringan menjadi tepung okara. Rangka menggunakan plat besi kokoh berkaki 4, menempatkan motor dan komponen elektronik pada ketinggian ergonomis untuk memudahkan operasional UMKM. Dan ada panel kontrol dan fungsi panel kontrol. Yang pertama ada corong pemasukan, ampas tahu dituang dari atas menuju ruang pengering. Nomor 2 ada heater dan motor roller untuk memanaskan sekaligus memutar ruang pengering agar panas merata. Nomor 3 ada motor penggiling untuk pisau di unit kedua menghaluskan hasil pengeringan menjadi tepung. Dan yang terakhir panel kontrol LCD atau status indikator heater, ruler, blender, serta tombol start dan stop. Selanjutnya ini ada analisis studi pustaka kunci. Yang pertama itu dengan manual tanpa kontrol, dengan sinar matahari atau oven sederhana tanpa parameter terukur. Hasil sangat bergantung pada cuaca dan operator. Kedua ada timer mekanis sederhana, yaitu dengan kontrol durasi tanpa umpan balik suhu real time. Hasilnya masih bervariasi tergantung kondisi lingkungan. Yang selanjutnya ada sensor suhu dan microcontroller. Nah, sensor terhubung microcontroller mengatur heater otomatis. Hasil lebih konsisten dari 2 metode sebelumnya. Nah, metode yang kita usulkan yaitu dengan menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan yang terintegrasi dengan Arduino dengan penggilingan otomatis, kualitas dan efisiensi yang paling konsisten. Ini selanjutnya ada perbandingan dan justifikasi metode. Yang metode keempat tadi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang manual itu kelebihannya biaya sangat rendah, hasil tidak konsisten bergantung dengan cuaca. Kalau yang timer mekanis kelebihannya lebih terstruktur, kekurangannya tanpa umpan balik dari suhu. Selanjutnya yang sensor microcontroller, kelebihannya dia memonitoring secara real time, kekurangannya diperlukan keahlian dalam instalasi. Sedangkan dari yang kita usulkan, kelebihannya itu proses dinamis otomatis, terus kekurangannya biaya di awal yang cukup tinggi dan kalibrasi yang berkala. Ini ada kelayakan investasi. Dengan investasi awal biaya prototipe yaitu sekitar 1 jutaan,
dan dengan harga jual ampas tahu basah yaitu sekitar 500 sampai 1000 per kilo. Dan jika sudah menjadi tepung okara, harga jualnya menjadi 5 sampai 15.000 per kilo. Lanjut. Berikut ini ada flowchart sistem pengolahan. Nah, yang pertama itu ampas tahu dimasukkan ke ruang pengering. Terus sensor suhu membaca suhu dan kelembapan secara berlanjut. Arduino Uno mengaktifkan relay untuk menyalakan heater hingga suhu target sekitar 120 derajat. Nah, setelah mengaktifkan heaternya, timer menghitung durasi pengeringan selama sekitar 2 jam sambil mempertahankan suhunya. Setelah target tercapai, motor DC otomatis beralih menggerakkan pisau penggiling. Dan LCD 16x2 menampilkan status proses dan hasil secara real time. Selanjutnya ini ada diagram blok sistem dan desain prototype. Nah, untuk diagram blok sistemnya itu ada inputnya itu dari sensor DHT22 dan power supply. Kalau prosesnya menggunakan Arduino Uno untuk mengontrol logika, outputnya dengan relay, heater, dan motor DC. Monitornya menggunakan LCD 16x2. Desain prototipenya menggunakan rangka plat aluminium yang ringan, mudah dibersihkan, dan tahan panas. Ruang pengeringan tertutup berisi heater, DHT22, dan motor rotasi. Ruangan elektronik terpisah untuk Arduino, relay, dan power supply agar terlindung dari panas atau lembab. Yang terakhir, pisau penggiling terpasang di bawah, aktif otomatis usai pengeringan. Ya, ini skematik rangkaian yang telah dibuat. Ada Arduino LCD 12x2. Itu ada sementara menggunakan baterai 9 volt dan motor DC. Kemudian lanjut pada spesifikasi teknis dan target performa. Yang pertama, di sini ada beberapa parameter dan ada beberapa target dan keterangan. Dengan parameter yang pertama itu ada tegangan microcontroller, di mana targetnya itu 5 volt DC dengan keterangan sebagai catu daya Arduino Uno. Kemudian ada tegangan heater, di mana targetnya itu ada 220 volt AC dan sebagai sumber panas utama. Dan rentang suhu pengeringannya itu 60 sampai 120 derajat Celcius, sesuai dengan standar atau acuan dari studi pustaka Sari dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian dari akurasi sensor suhu yang dengan maksimal kurang lebih 2 Celcius, di mana keterangan ini sebagai spesifikasi DHT22, dan waktu pengeringan itu 120 menit sesuai dengan standar atau acuan dari studi pustaka Sari dan kawan-kawan 2018 dengan keterangan waktu optimum pengeringan. Kemudian target kadar air tepung kurang dari 10% dengan standar kelayakan jual, dan kapasitasnya minimum ada 500 gram dengan keterangan skala prototipe UMKM. Dengan parameter yang lain yaitu update tampilan LCD setiap 2 detik dan monitoring secara real time. Kemudian ada simulasi walkme dan hasil pengujian. Setup simulasi DHT22 dimodelkan menggunakan potensiometer 0 sampai 120 derajat Celcius karena keterbatasan komponen pada simulator. Kemudian Arduino menghitung durasi pengeringan berdasarkan target suhu dan waktu yang ditentukan. Kemudian LED sebagai indikator status, hijau pengeringan berlangsung, merah targetnya telah tercapai, dan biru mode penggilingan. Kemudian ada LCD virtual untuk menampilkan suhu, kelembapan, sisa waktu, dan status proses. Kemudian ada hasil validasi dari hasil pengujian. Yang pertama, dengan pembacaan suhu secara real time berjalan sesuai logika program yang telah ditentukan. Kemudian transisi otomatis dari pengeringan dan ke penggilingan berfungsi secara baik. Kemudian data termonitor akurat pada LCD virtual 16x2 I2C, dan algoritma siap diimplementasikan ke perangkat keras fisik. Kemudian ada anggaran, jadwal, dan tim. Rencana anggaran yang telah kami tentukan yaitu total ada 1.130 dengan total estimasi biaya komponen prototipe itu sesuai spesifikasi dan alat dan bahan yang sebelumnya tadi sudah dibahas. Kemudian ada komponen utamanya, ada Arduino Uno, DHT22, LCD I2C, relay, motor DC, driver L298, heater, power supply, dan plat aluminium, serta pisau pemotong dan timer digital. Dengan jadwal pembuatannya ada 12 bulan. Yang pertama persiapan, dengan persiapannya sendiri ada studi literatur, desain, dan pembelian bahan. Kemudian pelaksanaannya yaitu pembuatan prototipe, pengujian, dan evaluasi. Untuk penyelesaian sendiri yaitu ada finishing dan pembuatan laporan. Kemudian ada pembagian tugas dari kelompok kami di tiap individu. Yang pertama ada Siti Rizkyati yaitu sebagai koordinator dan kontrol timer atau relay, dan Wahyu Dwi sebagai pengolahan data sensor dan LCD sebagai monitoringnya, terus Aldi Syam sebagai analisis proses dan ekonomi, kemudian Muhammad Fani sebagai kendali motor dan kalibrasi, kemudian saya sendiri sebagai desain mekanik dan pengintegrasian sistem pengolahan ampas tahu. Kemudian dari presentasi yang telah dilakukan yaitu dari limbah menjadi berkah, tepung okara untuk UMKM tahu berkelanjutan. Sistem monitoring yang berbasis Arduino dan DHT22 menstandarisasi kadar air tepung okara di bawah 10%, mengurangi pencemaran sungai dan membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM tahu di Desa Dukuhlor, Candisari. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai capstone design dari perancangan D1, D2, dan D3. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf, dan kami juga terbuka untuk saran dan kritik dari teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.